Namaku Raina, 24 tahun, lulusan cum laude jurusan akuntansi dari Universitas Negeri ternama, dan bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan properti besar milik pria terpandang bernama Damar Prasetya. Seorang duda karismatik berusia 42 tahun yang dikenal sangat disiplin, tegas, dan tertutup. Namun juga dermawan dan dihormati seluruh karyawannya. Semuanya berjalan normal sampai suatu malam aku menerima telepon panik dari ibuku bahwa ayahku mengalami kecelakaan dan butuh biaya operasi besar. Padahal di saat yang sama, hutang bisnis keluargaku pada rentenir sudah menumpuk hingga ratusan juta rupiah akibat proyek ternak ikan yang gagal total, dan para penagih sudah mulai mengancam. Aku yang tak punya tabungan sebesar itu dan tak ingin ayah kehilangan nyawanya karena keterlambatan operasi. Memberanikan diri meminjam pada kantor namun permohonan ditolak karena dianggap tak sesuai prosedur. Hingga tanpa pilihan lain aku nekat mengetuk pintu ruangan Pak Damar yang gelap dan sunyi saat lembur malam itu, menjelaskan semua masalahku sambil menahan air mata, dan tak pernah kusangka setelah diam sejenak ia berkata pelan, "Aku bisa bantu, tapi ada syaratnya. Kau harus menikah denganku." Dan di sanalah hidupku berubah selamanya. Aku bingung, kaget, marah, kecewa, tapi juga tak bisa menyalahkan siapapun, karena tawaran itu disampaikan dengan tenang, tanpa paksaan, dan ku tahu ini bukan nafsu, tapi lebih pada kepentingan emosional yang tidak ku ketahui sepenuhnya. Dan setelah 3 hari berpikir dan melihat keadaan ayah semakin kritis, aku menyetujuinya, dan 2 minggu kemudian kami menikah secara diam-diam sebagai istri keduanya karena Pak Damar masih memiliki istri pertama bernama Nita. Wanita elegan yang tinggal di Bandung dan fokus membesarkan anak mereka yang sudah remaja. Setelah menikah, hidupku berubah drastis. Aku tinggal di apartemen mewah, punya supir pribadi, diberi akses penuh pada kartu bank, tapi hubungan kami dingin, formal, tanpa sentuhan romantis, karena ternyata Pak Damar hanya ingin seseorang yang bisa menemani dalam diam, tanpa menuntut apapun. Dan perlahan aku menyadari bahwa ia menyimpan luka lama. Anaknya pernah meninggal karena kelalaian, rumah tangganya hancur karena tekanan keluarga besar, dan sejak itu ia menutup hati. Dan kehadiranku bagai celah kecil yang ia izinkan masuk hanya untuk sekadar bernafas dalam keheningan hidupnya. Tapi semakin lama aku mengenalnya, semakin aku melihat sisi lembut yang ia sembunyikan. Cara ia mengingat ulang tahun ibuku, diam-diam membayar kuliah adikku, bahkan menyimpan gelang milikku yang pernah tertinggal di meja, dan tanpa sadar aku mulai jatuh cinta padanya. Bukan karena uang, tapi karena luka dan kesepiannya yang sama seperti milikku. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama karena istri pertamanya akhirnya tahu keberadaanku dan menuntut perceraian secara terbuka. Membuat namaku viral di media sosial sebagai perusak rumah tangga, membuat ibuku jatuh sakit karena malu, dan aku kembali merasa hancur karena pilihan yang dulu kuambil untuk menyelamatkan ayah kini justru menghancurkan keluargaku secara batin. Di tengah kekacauan itu, Pak Damar berdiri membelaku di depan media, memelukku di hadapan semua orang, dan berkata, "Dia bukan selingkuhan, dia istriku yang sah, dan aku mencintainya." Kalimat itu membuat semua rasa sakit dan air mata seperti lurus seketika. Dan kami memutuskan pindah ke Yogyakarta untuk memulai hidup baru, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, di mana aku membuka kafe kecil dan ia menjalankan bisnisnya dari jauh. Dan kini setelah 5 tahun, dengan 2 anak kecil yang lucu dan sebuah rumah mungil penuh cinta, aku bisa berkata, keputusan paling berat yang kuambil demi menyelamatkan ayah ternyata adalah jalan takdir yang membawaku menemukan arti cinta, pengorbanan, dan penyembuhan sejati.